Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku semua petani porang di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 11 Oktober ya 2021, kita melakukan tanam biji katak ya. Ini katak mini, dan rencananya ini untuk pembibitan untuk musim depan. Jadi kita membuat bibit umbi dari produksi kita sendiri. Jadi untuk persiapan musim tanam tahun depan seperti ini. Untuk lahan kita sekarang pakai mulsa semua ya, karena di lahan sawah ini rumputnya luar biasa. Kita pakai mulsa, dan ini juga tetap kita gulut ya. Untuk pengolahan lahannya dibajak, lalu kita buat bedengan. Setelah itu ditaburi pupuk kompos, terus diaduk pakai dolomit juga, kita tabur, baru kita tutup mulsa seperti ini. Ini lebar bedengan 1 meter kurang lebihnya. Untuk jarak tanam sekitar 20 kali 25. Untuk lebar sininya 20, kesininya kurang lebih sekitar 25 cm. Kita pakai 4 baris dari bedengan 1 meter. Ini katak yang kita tanam katak mini kawan ya, seperti ini kataknya, katak kecil sekali. Kurang lebih isi sekitar 400-500 ya, ini 500 up segini. Jadi setelah dimulsa, dilubangi, kita pakai alat itu, namanya itu alatnya apa lur iku? Alatnya apa jenenge? Gejik. Seperti tanam jagung biasanya ya kawan ya. Kita pakai itu gejik alatnya. Lalu dilubangi, pakai itu alat itu ya. Baru kita masukkan biji kataknya seperti itu. Ini teman-teman kita ini semuanya masih bujang. Itu juga bujang itu. Tol. Nah, itu. Nah, dagangan itu. Dagangan, Mas. Pates mantu sergep-sergepan. Teman-teman yang bantu ini saya 80%. Teman-teman masih muda semua ya. Yang lahan satunya juga ini proses pengolahan lahan. Itu ibu porang negara. Ibu porang negara. Jadi untuk tanam porang ya, dari pengalaman tahun kemarin kawan ya. Untuk tanaman yang kemarin kita sedikit gagal ya, dalam arti ukuran maksimalnya sangat belum maksimal untuk tanaman yang kemarin. Faktor yang pertama adalah pupuk kompos yang kurang, pengolahan lahan yang kurang maksimal ya. Jadi untuk penanaman porang tahun kemarin saya sendiri merasa belum maksimal. Untuk proses panennya kemarin sempet nggak bikin konten ya, karena kesibukan. Tapi ya alhamdulillah masih bila dikatakan untung, masih untung sekali. Cuma untuk dari segi maksimal kurang maksimal untuk tanaman yang kemarin. Maka dari itu saya perbaiki untuk musim tanam ini. Kita lebih memaksimalkan di pengolahan lahan dan pupuk kompos yang banyak. Kita pakai mulsa semua untuk cara menanggulangi gulmanya ya. Ini ya mohon maaf tanpa edit-editan kawan ya. Jadi seperti ini.
Ini lahan sewa semua kawan ya. Di sampingnya juga padi, masih padi semua. Di sampai sana. Untuk lahan kurang lebih ini cuma setengah hektar, sana sama yang sini. Untuk air luar biasa, alhamdulillah di sini air melimpah. Jadi nanti misalkan waktu pertumbuhan tidak ada hujan bisa kita airi. Nah ini Mbak Wulan yang ada di konten saya kemarin ini. Motornya baru dari Porang. Oke, Mas. Terus bulan depan itu mau nikah juga ini. Nih. Kita sambil intermezzo ya ini. Katanya segini kan ya. Saya mirut. Segini. Kurang lebih ya sekitar 400 lah, 400 up. Kita masukkan seperti ini. Untuk penanamannya sangat mudah. Yang terpenting untuk pengolahan lahan dan pupuk kompos yang maksimal, semaksimal mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Dengan catatan pupuk kompos yang sudah difermentasi. Itu wajib menurut saya. Anak muda semua ini. Muda bertani, petani itu keren. Untuk lubangnya kurang lebih ya sekitar 5 cm kedalamannya. Terus ini nanti untuk setelah dimasukkan bibitnya, saya pakai pupuk kompos untuk apa ya? Setelah dimasukkan bibit, saya timbun bukan pakai tanah, kita pakai kompos itu. Kompos yang sudah difermentasi juga. Itu kompos agar lebih tercukupi nutrisinya. Seperti itu kawan. Ini lahan khusus untuk pembibitan. Jadi ini juga sangat penting sekali untuk teman-teman petani porang. Sebisa mungkin misalkan kita mau tanam dari umbi, itu sebisa mungkin kita umbinya dari produksi sendiri kawan. Karena apa? Yang pertama kita tahu bibit tersebut masih bibit muda ya. Maksudnya bibit yang masih satu musim dari katak. Itu menurut saya bibit yang paling bagus untuk penanaman porang, bibit dari umbi. Karena kenapa? Kalau bibit yang kecil itu terkadang belum tentu dari katak satu musim. Kalau itu umbinya kerdil, hasilnya dari hutan, itu biasanya umurnya lebih dari 2 tahun. Efeknya apa? Itu akan tubuhnya bertunas bunga ya, atau spora. Jadi kalau kita bisa membuat atau memproduksi bibit umbi sendiri, itu kita bisa tahu bibit ini bibit yang baru satu musim dari katak. Tapi kalau bibit umbi meskipun itu kecil, umurnya 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih, tumbuhnya spora itu juga masih bisa tumbuh ya. Jadi setelah tumbuh spora, kita pangkas, dia pasti akan tumbuh daun lagi, tidak jadi masalah. Cuma alangkah baiknya bibit umbi tersebut bibit yang dari produksi kita sendiri. Ini timbunnya ini kita pakai kompos ini. Kompos ini lur. Nah ini kompos yang sudah kita fermentasi pupuk. Pupuknya sudah hancur ya ini. Nah, ini kataknya. Loro. Oh gembok kan deh. Ini kita timbun pakai kompos biar lebih tercukupi. Ini pemuda semua ini.
calon master porang ini juga. Alhamdulillah ya kita bisa bekerja bareng di sini. Ya mohon maaf buat teman-teman semua ya, kita vakum nggak upload video terkait juga kesibukan dan faktor lain-lain. Nanti saya buatkan kemarin itu buat video juga waktu pemanenan umbi. Nanti saya upload, cuma itu video dari Ibu Porang Indonesia. Nanti saya upload. Ya mungkin cukup sekian dulu kawan ya, review penanaman katak mini dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe ya. Terima kasih. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman saja buat dulur-dulurku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.